Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Matematika Universitas Jambi dengan anggota saya sendiri Geni Puspita SPD, kemudian ada Ibu Ferry Tiona Pasaribu SPD MPD, dan Ibu Yeli Ramalisa SPD MSc, di mana judul penelitian kami yaitu pengembangan e-modul berbasis proyek design thinking berbantuan augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi transformasi geometri. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama itu ada teknologi, di mana dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri generasi 5.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Nah, salah satu yang berdampak itu tidak lain adalah pada sistem pendidikan khususnya di Indonesia itu sendiri. Misalnya, pada sistem pendidikan di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran matematika, karena di dalam kehidupan kita ini semuanya atau banyak hal yang berkaitan dengan matematika. Misalnya saja banyak hal dalam di dunia, misalnya dalam setiap kegiatan kita pasti membutuhkan matematika. Nah, dalam matematika itu salah satu materinya adalah geometri, di mana di dalam geometri itu sendiri terdapat transformasi geometri. Nah, terdapat 3 alasan utama mengapa siswa harus belajar transformasi geometri, yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir tentang konsep matematika yang esensial seperti simetri, fungsi, dan sebagainya. Kemudian mengajak siswa untuk berpartisipasi pada aktivitas yang menggunakan pemikiran tingkat tinggi melalui berbagai variasi. Nah, dalam mempelajari transformasi geometri ini sendiri, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis yang baik. Kemudian ada sebuah penelitian yang meneliti bahwa hubungan antara kreativitas dan kemampuan matematika adalah hubungan yang telah diselidiki dan terbukti memiliki hubungan yang positif. Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan salah satu poin terpenting agar peserta didik itu mampu menyelesaikan suatu masalah dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Nah, indikator kemampuan berpikir kritis itu sendiri ada fluency, flexibility, elaboration, dan originally. Nah, karena mengingat matematika itu penting, tetapi pada kenyataannya hasil belajar matematika siswa di sekolah itu belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, khususnya pada aspek berpikir kreatif matematis. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik di Indonesia itu tergolong rendah dengan tingkat persentase kurang dari 50%. Nah, rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis peserta ini juga dialami oleh peserta didik kelas 1191 SMA Islam Al-Falah Kota Jambi, di mana peneliti melakukan observasi awal. Nah, setelah dilakukan tes, didapatkan nilai tertinggi itu 55 dan nilai terendah itu 25. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan soal yang dikerjakan oleh siswa, menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih kurang dan perlu untuk dikembangkan. Selain dilakukan tes, juga dilakukan wawancara salah satu guru matematika di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. Nah, berdasarkan hasil dari wawancara, sebagian siswa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi ketika belajar matematika, khususnya materi transformasi geometri. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukannya inovasi dan perbaikan mutu pendidikan. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengajarkan kepada siswa baik secara lisan maupun tulisan. Namun, bantuan secara tulisan itu akan secara lebih baik karena dapat dipelajari berulang-ulang oleh siswa dan dapat dipelajari di rumah secara mandiri. Nah, bahan jajar yang cocok untuk siswa pada saat ini atau pada siswa generasi abad ke-21 adalah e-modul. Nah, e-modul sendiri didefinisikan sebagai bentuk penyajian bahan belajar mandiri
yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik. Nah, selain bahan ajar, faktor lain yang mempengaruhi keefektifan proses belajar adalah uh, penggunaan atau penerapan model pembelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menuntut penugasan keterampilan yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan model pembelajaran project based learning, peneliti mengkolaborasikan dengan metode pendekatan design thinking, di mana pendekatan design thinking ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menciptakan inovasi dengan berfokus pada human-centered design atau bisa disebut user-centered design. Nah, selain itu, e-modul ini juga divariasikan dengan teknologi untuk menarik siswa agar semangat atau lebih tertarik untuk belajar dan juga untuk memanfaatkan teknologi di era 5.0 ini, yaitu dengan menggunakan augmented reality, di mana juga sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian mengenai penggunaan augmented reality ini di dalam pembelajaran. Nah, augmented reality sendiri adalah teknik menggabungkan antara hal konkret dengan hal nyata pada bentuk 2 dimensi atau juga bisa 3 dimensi yang diproyeksikan pada sebuah lingkungan konkret dalam waktu bersamaan. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil topik penelitian yaitu pengembangan e-modul berbasis Project Design Thinking berbantuan augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi transformasi geometri. Tujuan penelitian sendiri itu untuk mendeskripsikan pengembangan e-modul berbasis proyek design thinking berbantuan augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi transformasi geometri dan juga untuk mendeskripsikan kualitas e-modul berbasis proyek design thinking berbantuan augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi transformasi geometri. Di mana model pengembangannya menggunakan model ADI. Nah, yang pertama itu ada tahap analisis atau analyze. Nah, selanjutnya ada tahap design. Ketiga ada tahap pengembangan atau development. Kemudian tahap implementasi. Kemudian ada evaluasi. Subjek uji coba pada penelitian ini ada dosen validator, guru matematika, dan siswa kelas 11 MIA 1. Jenis data yang digunakan itu data kualitatif. Yang kedua ada kuantitatif. Untuk sumber data itu ada data primer dan sumber data sekunder. Hasil pengembangan dan pembahasan yang pertama pada tahap analisis. Yang pertama pada tahap menganalisis kesenjangan kinerja atau permasalahan yang ada. Yang didapatkan pada saat penelitian yaitu kesenjangan yang terjadi di kelas 11 MIA 1 SMA Islam Al-Falah Kota Jambi, yakni kurang bervariasinya penggunaan bahan ajar matematika di kelas, peserta didik kurang tertarik dalam belajar matematika, dan terbatasnya buku sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua, menetapkan tujuan instruksional. Nah, tujuan penggunaan e-modul pembelajaran sendiri agar peserta lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, apabila peserta didik itu sudah tertarik mempelajari e-modul, maka peserta didik akan lebih mudah memahami konsep materi yang akan diajarkan pada e-modul yaitu transformasi geometri. Kemudian peserta didik juga akan lebih fokus dalam belajar dan akan lebih meningkatkan pemahamannya. Kemudian yang ketiga ada analisis peserta didik. Diperoleh informasi mengenai apa yang dibutuhkan. Nah, informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pengembangan bahan ajar, yaitu untuk merancang e-modul berbasis proyek design thinking. Sehingga peserta didik akan tertarik dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian identifikasi sumber daya. Nah, dalam identifikasi sumber daya ini, yang pertama terdapat sumber daya konten berupa buku paket matematika kelas 11 kurikulum 2013. Yang kedua ada sumber daya teknologi berupa listrik, proyektor, dan untuk peserta didik sudah diizinkan untuk membawa smartphone ke dalam kelas dan juga rata-rata smartphone yang dimiliki itu sudah memadai. Kemudian yang ketiga fasilitas pengajaran berupa ruang kelas, perpustakaan, laboratorium sudah memadai. Kemudian sumber daya manusia terdiri dari 3 guru matematika dan peserta didik terdiri dari 5 ruangan kelas 10, 5 ruangan kelas 11, dan 3 ruangan kelas 12. Dan masing-masing berjumlah kurang lebih dari 30 peserta didik.
Nah, untuk penelitian sendiri memerlukan satu guru matematika dan satu kelas 11 yang terdiri dari 30 orang anggota kelas. Yang kelima adalah analisis materi. Nah, materi yang akan digunakan peneliti dalam modul pembelajaran berbasis proyek desain thinking ini adalah materi transformasi geometri pada subbab translasi dan refleksi. Nah, materi ini dipilih karena bagian dari transformasi geometri yang masih dianggap cukup sulit oleh siswa. Kemudian materi ini juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga penting untuk siswa mendapatkan soal-soal yang kontekstual melalui materi tersebut. Selanjutnya pada tahap desain, yang pertama merancang modul pembelajaran. Nah, pada tahap desain ini peneliti menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan sebagai bantuan untuk pembentukan modul sendiri, yaitu peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Word, kemudian aplikasi tambahan yang penting yaitu ada Canva, dan juga ada aplikasi Assembler Edu sebagai pendukung teknologi augmented reality, dan juga ada Flip PDF Corporate Edition yang digunakan untuk mengekstrak dari PDF ke Flip atau ke e-modulnya, elektronik modulnya. Nah, ini dapat dilihat rancangan. Kemudian ini ada kegiatan belajar, di mana kegiatan belajar ini disusun dengan tahapan proyek design thinking. Perlu diketahui bahwa pada tahap desain ini masih dalam tahap rancangan, dan nantinya juga akan diuji validitasnya oleh ahli materi dan ahli desain sehingga nantinya akan mengalami perubahan. Kemudian pada tahap development atau pada tahap pengembangan dilakukan validasi instrumen penelitian di mana hasilnya dapat dilihat pada PowerPoint. Nah, selanjutnya validasi kualitas e-modul. Nah, validasi materi itu dilakukan oleh ahli materi, oleh dosen FK Matematika Universitas Jambi dan didapatkan hasilnya 82%, di mana kategorinya adalah cukup valid. Kemudian dilakukan validasi desain oleh dosen FK Matematika Universitas Jambi, di mana hasilnya ada 87%, itu kategori sangat valid. Nah, dari validasi materi dan validasi desain ini, peneliti mendapatkan komentar dan saran masukan sehingga perlu pengubahan dari tahapan desain tadi modul yang sudah dirancang, kemudian sehingga peneliti memperbaiki modul menjadi seperti ini, bisa dilihat. Kemudian ini adalah kegiatan pembelajaran. Kemudian dilakukan uji praktikalitas modul oleh guru matematika SMA Islam Al-Falah Kota Jambi pada uji coba perorangan, di mana hasilnya. Kemudian tahap implementasi. Yang pertama itu uji coba perorangan, di mana dilakukan oleh satu orang guru matematika kelas 11 MIA di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi dan mendapatkan hasil 80% dengan kategori cukup praktis. Kemudian uji praktikalitas modul dilakukan oleh uji coba kelompok kecil dengan mendapatkan hasil 92% dengan kategori sangat praktis. Hasil proyek. Nah, kemudian dilakukan uji efektivitas modulnya. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang telah dilakukan mendapatkan hasil 85,18% dengan kategori sangat kreatif. Dihitung hasil NG-nya yaitu mendapatkan hasil 78% dengan kategori efektif. Kemudian menguji efektivitas modul dengan hasil angket respon siswa mendapatkan 79% dengan kategori cukup efektif. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan sebuah produk modul pembelajaran yang memiliki kriteria valid, praktis, dan efektif. Yang kesimpulannya pada penelitian ini, kami mengucapkan maaf apabila terdapat banyak kekurangan, salah kata, dan salah pemahaman. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.